Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh dua orang teman saya akan menceritakan suatu pengalaman horor. Kalau takut silakan Anda skip aja. Ini bagi orang-orang yang bermental kuat. Oke. Kita mulai. Perkenalan dulu ya. Saya pasti kenal ya saya siapa. Saya Mas Asbi, oke. Dan ini Om Mas perkenalan. Nama saya David, Muhammad David Maulana, biasanya dipanggil David. Dan ini Mas. Kalau nama saya bagus, mungkin bisa dipanggil Arab. Ya, saya Adit Damian. Oke, siap. Pertama kita akan mulai cerita horor ini pada Mas David dulu. Mungkin Mas David mempunyai pengalaman yang membuat Anda semua itu menjadi wow gitu, agak seru lah. Oke, kita lanjut. Mas David, pengalaman apa yang menurut Anda itu paling horor yang pernah Anda alami? Di mana dan bersama siapa saja? Menceritakan sedetail mungkin, sebisa mungkin, supaya nanti penonton ini bisa menyaring isok nyaring apa sing sama ngomong Mas. Lek ngomong wis sama ngomong bahasa Jawa apa wis pengalaman horor itu masa sih. Tapi ya ono pengalaman hororku itu pas di rumah saya sendiri ya, sama teman akrab saya itu. Nah saya berdua berarti Mas. Iya berdua. Nah, di rumah cuman saya sama temanku itu berdua. Rumah saya itu kalau kan di belakang ada kos-kosan. Di belakangnya rumah David itu. Ya ada kos-kosan. Di situ itu kalau ada orang baru di kos itu mesti ngajak kenalan. Oh, barangnya sosok goib itu. Sosoknya itu ngajak. Sosok goib itu berinteraksi. Iya. Mesti itu ngajak kenalan sama yang orang baru itu. Kenapa itu? Itu dulu itu pas malam minggu di rumah itu sama Mas Angga. Pas waktu malam minggu ada orang baru juga di situ. Itu orang barunya itu tiba-tiba ngetok pintu saya. Ketok itu Mas. Ketok. Saya buka. Ada apa Mas? Mas. Ngomongnya bahasa Jawa. Coba. Engko Mas ono opo Mas? Ono Mas. Aku gede Mas. Motor hitam, matanya hitam. Badannya hitam, tapi badannya itu semar-semar putih hitam. Aku mau, "Ning di Mas, di mana Mas?" Itu di kamar mandi Mas. Saya cek sama Mas Angga. Situ enggak ada. Berarti Memang memangnya begini ya, sosok goib itu harus berwujud itu. Iya, pada saat berwujud. dia berinteraksi kan nggak harus dia wujud, cuma energinya mungkin penampakannya itu muncul secara tiba-tiba gitu. Kenapa itu tuh kan orang barunya itu kan mau ke kamar mandi itu pas sudah berlawan stole itu ada di pojok kamar mandi. Iya, pojok kamar mandi. Serem Mas. Nah itu mesti terjadi bolak-balik Mas. Benar baru mesti ngomongin kan. Berarti bukan sekali atau dua kali Mas. Ada yang kayak pawonnya panci itu kadang jatuh sendiri. Ada aku yang lebih seremnya itu dulu waktu itu tidak ya. Saat lampu mati
mati semua, pemadaman listrik gitu. Pas malam-malam itu tuh di depan pintu kos-kosan itu tuh mesti ada suara-suara. Oh, menampakkan Iya, menampakkan. itu pintu-pintu. Setiap pintu-pintu Ya, kan masa kecil kan kalau itu kan mas itu kan lari-lari kan. ya lari-lari. Itu pintu. Jadi setiap pintu itu ada sosoknya. Iya, di depan pintu ya. Oh Gini, ini guys. merinding. Merinding ya. Merinding. Jadi kita akan terus berlanjut. Kita tantang mental kita sendiri. Jangan takut setan. Takut kepada Allah. Ini supaya cuma harus mempercayai sesuatu yang Iya. karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa karena ada di surat Al-Baqarah saya membuka Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita harus beriman kepada yang gaib. Oke. Kalau Anda tidak beriman kepada yang gaib, berarti Anda tidak beriman kepada malaikat maupun seterusnya. Kemudian gimana lagi? Ya udah itu langsung aku lari. Dan setiap pintu ada, saya lihat sendiri, tapi nggak sampai notok. Nggak sampai notok pintu. Ya, nggak sampai pintu terakhir gitu mas. Oh, nggak sampai terakhirnya pintu gitu. Iya, nggak sampai. Itu di Kamar. kos-kosan. Di kos-kosan. Di kos-kosan. So saya kok ada yang aneh. Kok lama kok ono pintu kok ada. Saya kembali lagi. Itu nggak ada, tapi di pintu kamar nomor 1 itu masih ada. Mas, di situ masih ada satu sosok di depan kamar nomor 1. Iya. Langsung saya mengaruh Keluar. keluar Betul. itu wes. Terus pokoknya terus ngalir Langsung iya. Jadi cili ku langsung jenenge cili mas. Jadi langsung kan ada nak ngomong. Bilang orang tua. Jadi hari ini dewi kan Iya. ini kan bisa mental cemen lah itu. Iya. Itu menit lagi. Jadi cili mas. Langsung. Tapi orang tua gak percaya orang tua saya. Gak percaya. Saya coba ya kok. Harus coba terlalu dibujang dewi. Enggak, terus orang tua aku kan kesana gitu. Terus nggak ada biasa. Nah, bukti anak dewi akhirnya. Iya, Iki Dewi. kemana aku mudui kan ngono sih. Hmm. Pasti pikirannya wanita sama. Hari itu sih cilik masuk. Nah, ya wis, dadi wong tua malah cici. Ada. Oh, kan kan. Iya. Ya wis. Halusinasi. Tapi itu emang pengalaman saya. Hmm. Dan setiap ada orang baru itu mesti ngajak kenal. Kadang itu tahu itu mas air kayak air apa Aja bro. cepo yang Boleh. isi baju dewe terus keangkat. Oh, Waduh. Horor lah. Berarti. Sampai saya gimana? sampai lagi mas. Sampai saya gini. Iku kan di alamat sama mas. Kira-kira BE ono apa sesini penonton sing kepengin budak no kegaiban nang ngene. Iya. Rasane Mas David. Kos-kosan saya itu di Menganti, Gresik, Menganti, Desa Kumpul Kurung, Dusun Kotil. Hotel. Sampai mana kalau sama Tapi saya kalau alamat saya tinggal itu sudah nggak di situ lagi. Saya sudah pindah di apa, Menganti Loko Bedah. Ya mungkin kalau sudah mulia. apa namanya itu ya nanti saya kasih apa sih aktif mas sosmed di sini mas IG, IGBE ya penonton ini sih pengen silaturahim nama Mas David terus ngejak Mas David nak kos-kosan iya, sama aku berkenan apa gak mas berkenan mau ngomong saja. dan nanti saya tulis di deskripsi IG ini Mas David oke terus ini menurut mas Iya, itu wis dari wis horor lah. pokoknya tak ada namanya sampai nusuk sampai peti lah mas itu kan Iya. stabil lah ilah bang berarti awal dewe gak ganggu makhluk gaib ya aja sampai makhluk gaib kan mbak dewe kan ngono mas Harus kulino lah mas. kulino Mesti ben orang nanya itu terus ya saya ini mas siapa mas Satria siapa Mas Satria. Mas Mas Satria Arok. Ya, masih ada kembali. tak ada Kalau pengalaman horor Ada mungkin nanti. nggak banyak ya, cuma sedikit. Namun ya serem gitu. Lah horor. Nggak jauh-jauh dari ceritanya. Kalau waktu dulu itu
pernah sempat sama saudara, lebih tepatnya di sawah. Nah itu posisinya mau apa ya? Bahasa Jawa guys. Muluk nelayangan. Nah itu sih arek bahasa ngerti. Di situ lewat sebuah punden. Pundennya itu berupa sumur ya. Sumur itu ada kuburannya. Jadi kalau di malam itu kalau ada orang lewat pasti diganggu mas. Mas diganggu. Ganggu. Di mana itu mas? Di kediaman saya sendiri, di kedamaian. Kedamaian. Ya. Kalau saya sih cuek-cuek saja, lawang koncone gendruwo. Urip dewong desa. Koncoan lah itu. Biasa koncon. Asli Deni ya. Untuk dia kan kayak rokok. Jadi kan nah, pas tepat pukul jam 12 itu kan saya ngumpul layangan. Sawangan ya mas. Oke, layangan sawangan. Dusunnya kan ngono. Iya dusunnya. Kayak lampu lah yang Oke. Noni Kalau sama dibutuhkan lah mas. Apa sampean diapaan mas? Oh, kalau saya sendiri sih tidak dihantui, tidak digoda. Kakak di Deni ya itu kan. Oh enggak. Tapi teman-teman saya Konco sampean sendiri Deni. Iya. Iku ngomong piro pas kejadian itu mas? itu kurang lebih ada 5 orang. 5 orang. Memang ngomong nak ngono iku. Iya. Sampean sampai konco pamen papat. Iya. Terus sing diwedeni iku apa 4 orang itu kabeh apa sebagian dari 4 orang itu? Semua 4 orang kecuali sampean. Luar biasa. Itu kan ceritanya kan mereka apa ya? Berangkat duluan. Tadi sih lah itu ngene Iya. tadi sih. Semua perlengkapan seperti senar, layangan, senter dibawa semua. Pasti kok kabeh berarti sampean nyusul kok. Posisinya saya nyusul. Oh, oke. Nyusul itu pun nggak bawa penerangan apapun. Sepedang betul lah itu kan, wis bondo rembulan ngene. Iya, seperti dat. Yo, kayak apa ya mas ya? Karena para perembulan mau perintok ya. Ya. Sepatang Barongan. Mari mana? Cuek-cuek saja, tapi setelah saya lewat itu ada orang yang manggil. Kan di situ jalan itu sebenarnya ada apa ya? Got-got lah buat pengainan sawah. Korong-korong. Iya. Di situ ada pohonnya, pohon randu kalau nggak salah. Ada orang berdiri di situ. Di situ ada orang berdiri. Di atas ranting. Itu sampe kelihatan fakta apa? Ya apa mas? Secara kasatnya Kasat mata berarti. Pas ketepatan DE pas muncul ngono iku. Jadi ceritanya itu begini. Sosoknya itu manggil. Lip, awakmu rene ra usah wedi. Cuma siji. Aja sampai rusak tanduran. Pesene apa sosok mang. Iya. Aja sampai rusak tanduran nih. Kowe lek ati rusak bakal gak enak. Nah, setelah saya sampai ke teman-teman, saya sampaikan, Rek, engkau ojo ati injak-injak tanduran. Ngurutno ya wis ngurutno. Ojo nyicak ngono itu ya. Ojo rusak ngono ya ngono ae, gak usah nyicak ngono. Mari ngono Mas. Setelah itu tepat pukul jam 12 semuanya tidur. Tidur Entah kenapa kok tidur itu entah kenapa. nggak tahu. Moro-moro ngantuk bareng-bareng. Iya. Moro-moro terus sawah bareng. Iya. Kamu nggak kaget bahwa itu? Lah, aku arah lagi ku iso nganu tuh. Terus dia aja. Ya, saya kaget mas juga. Kaget lah. Kaget. Komposisinya waktu itu dari buka ngantuk, mari ngopi dalam aku kan seneng lah itu kan. Setelah tidur jam pukul kalau nggak salah berapa ya? 2. Kalau nggak salah pukul 2 saya itu kembali lagi ke tempat sumur itu. Namanya juga remaja. Oh, berarti Samin itu habis datang ke teman-teman, habis itu habis menyampaikan Iya. anak-anak tidur. Iya. Kemudian Samin itu balik nang sumur rumah. Iya. Saya tanya. Minta Samin batin itu kan dia Mas. Iya. Berarti Saya datang itu saya tanya. Mas, tolong untuk diluk, tolong sampean medal. Diluk mau, belum dimedal. Di situ tidak keluar. Namanya juga saya juga orang awam gitu. berarti ini
semakin awak dhewe kepengin iso ndelok image yang cependok jin niku jine tambah gelem ya Iya. maksudnya. Tapi seketika dalam awak dhewe gak kepengin kedelok Tambah ngetok. dan Iya. menyampaikan pesan-pesan sing Iya. bermakna gitu. Dari situ saya mulai frustasi mas. Mangkel Soalnya lah itu. iya, wis mangkel. Mangkel pegel aku wae ngene kok gak aduh ngono ya. Layangan kurma jadi Ngono pasti. Ada ngono Mas. setengah jam mungkin saya di situ tuh sambil merokok. Merokan santai ngenteni iku mau Nggak berdua. keluar gitu. Setelah tepat pukul jam 1 itu ada orang di belakang saya nempuk oprek harus kegerah jawabannya. Nepuk pundak yang Iya. tadi. Kepuk tes ini. Iya. Terus menyampaikan, iki mau salah siji koncomu ngurut layangan injak-injak tanduran itu salah. Saiki lek awakmu kepengin koncomu tangi dan jalur sepuro masih salah. Jadi setelah Berarti Sini iku turune iku didurukno. ya bukan diturono cuma apa namanya dipengaruhi. Ya ngaruh ini. disiram. Ya ibaratnya kalau ilmu sirap yang sekiranya jenis bisa mempengaruhi gara-gara apa bisa mempengaruhi orang itu ngantuk seketika dan ngantuk pun itu walau sekali. Tapi pengen iso tangi kudu jam Nah 10. syaratnya itu berarti dikai jalan keluar sing bentuk apa dikongkon moro nambone iku apa jenenge Sing duwe salur ku mangkon ya sing duwe tanduran. apa sing menjadi sempurna kan posisi empat itu mantap betul. Jadi yang harus menjadi tanggung jawabnya ya mau nggak mau saya. Namanya berarti sampe sing sadar sampe sing jadi syukur. Iya. Setelah itu saya bergegas ke rumahnya sang pemilik saham. Nggak bangun-bangun. Ya namanya juga jam Tahu ya, ya wis tahu lah. ini lah itu malam guys. Cara jadi enam kan ya kayak mas. Jadi kalau kita pasti ya kita sebagai orang ya bukannya pinter cuma ngerti adab lah. Dimana jam 12 malam ya kita jangan mengganggu orang yang sedang beristirahat. Kan karena kalau kita beristirahat pun kita nggak mau kan diganggu kan gitu. Sama halnya dengan orang-orang lain kan gitu. Kemudian mas, Setelah saya ya alhamdulillah sih. Setelah saya sedikit frustasi, takut kalau nanti siapa tahu ya siang sampai siang. Saya pun punya inisiatif. Iya, caranya. Kan jalur sepuro. Tapi Tapi etok-etok. Betul mas, tapi etok-etok kan apa-apa. oh, Nah, berhubung teman saya itu kan punya sawah di situ juga. Kebetulan sekali tanamannya itu sama, jagung. Ya, saya inisiatif mencabut. berarti wae konsumnya sampean Ya. sampean ibaratnya sampean cabut sing dijak ada iku mang sampean cabut terus sampean cepno sing nggone Ganti. koncone sampean iku mang. Iya. Diganti berarti. Iya. Mari mana? Mas? Setelah itu saya datang kembali ke tempat tadi. Kakek itu. Mbak, niki kula sampun ganti. Kula sampun jalur sepuro, tapi mboten lewat puncak lisan. Tapi kula langsung bertanggung jawab. Rakano ya dengan ya susah awak dhewe. Ya. Setelah itu dia tersenyum. Tersenyum itu tertawa. Menampakkan seketika langsung apa dengan wajah tersenyum gitu. Iya. Lega lah itu. Sama-sama itu. Lega. Ya wis berarti apa arek iki tepak, arek iki wis bertanggung jawab mari maksudnya ku nanggung beban kanca-kanca ngono ya. Ana wong langsung bilang ngono. Oh, enggak. Dia berpesan dulu ya sih. Pesen mana berarti? Mas, niki sampean kok ketokane siji karo konconya. Sampean sampean kok sanggane itu. Kok yo ana pikiran ngono lho. Mbah kok seneng sampean. Sampean iki kan cerdas. Padahal ya biasa lho Mas, yo dia ngomong apa sih? Iya. Oh, lu elek apa sampah. Nah, itu setelah bilang kayak gitu. Push langsung ini. Bilang. Berupa Berarti kaki gitu. ibaratnya jin itu ya bisa melihat kita apa namanya di sekeliling kita kan pasti ada makhluk-makhluk Allah yang tak kasat mata kan pasti kita
apa namanya, kita dipantau oleh jin tapi kita tidak bisa memantau jin gitu ya. Jadi keseharian kita itu disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah. Jadi sebagai sesama makhluk Allah kita harus menghormati, bukan menuhankan, tetapi apa namanya, menghormati, menghargai apa namanya, siapa yang mendahului kita, kan gitu. Iya. Kan di sini di bumi ini, kita sebelum di bumi ini ada jin dulu, kemudian diciptakannya Nabi Adam dari tanah. Berarti apa namanya, secara logika dahuluan api daripada tanah, kan gitu. Kemudian habis hilang itu gimana? Setelah hilang itu mereka itu apa ya, saya lihat dari jauhan. Kan itu jalannya juga nggak jauh, Iya, Pak. tinggal lurus saja sudah sampai ke teman-teman. Saya Sambil lihat, berjalan tergesa-gesa apa melaku santai oh tapi yo enggak, cuma saya pantau. Mbak selawatan apa macam-macam wirid dari itu nanti. Iya, saya lihat kok ada yang apa tuh duduk sila. Pikir saya kan cuma, oh alhamdulillah sadar. Setelah saya datangi, kok jadi gini, kok dia apa ya, suaranya itu kayak kakek-kakek. Setelah itu saya coba untuk memberi salam, berinteraksi. Ya sambil takut-takut gemeter lah mas. Iya, Pak Dewi kan ijen terus mulai petek-petek ngono yang ngomong karo secara anu. Setelah saya tanya, Assalamualaikum, sinten nggih, sampun sinten ugi pundi, lan hajate napa? Tujuannya nopo kok melebet rokoknya nari niki. Berarti posisinya anak itu anu mas, kesurupan itu mas. Bisa dinamakan kesurupan itu ya. Kurang lebih seperti itu, namanya juga saya nggak tahu. Ya kita kan nggak bisa melihat jin, cuma Iya. apa namanya, kita mempunyai firasat kalau Iya. dia itu bukan sosok dia asli, tetapi ada makhluk Allah yang masuk ke dalam tubuh dia. Iya. Terus mas. Setelah saya tanya gitu, dia menjawab, Waalaikumsalam le. Niki, konco peyan, setunggal lima niki enten selain perusahaan. Niki pulau, niki bentuk buatan sawah niki. Nah, sini di sawah itu kan, anu, apa ya? Sering lah kalau malam datang, sholawat, naria. Jadi yang menghuni di situ sosok kakek tadi itu senang melihatnya. Ya jadinya ya. Karo kae sholawatan nang gunung ini ya mas ya. Ya. Setelah itu kok dia bilang begini. Wis le, Mbak wis ngerti apa sing mari mbok lakon. Muni maneh aja kaya ngene. Kawan-kawan mau coba ini mana? Ya. Pesan apa? Makna yang saya ambil dari situ memang ternyata kalau kita menghormati sesuatu yang tidak terlihat, maka mereka juga akan menolong kita. Berarti kita semakin kita berbuat baik kepada apa namanya makhluk-makhluk Allah, semakin kita diberi kebaikan juga kan kita. Bukan berarti kita berbuat baik kepada jin, habis itu apa namanya kita rugi, enggak. Jadi kita ini apa namanya, semakin kita berbuat hal positif, maka kepositifan apa namanya zat-zat yang positif kita akan itu loh, mendapatkannya. Jadi kembali lagi seperti hanya sampean sodako 10.000 pasti akan dibalas beribu-ribu oleh Allah jika sama ikhlas kan gitu ya, sama halnya seperti itu kan. Iya. Oke mas, cukup segitu saja. Kemudian anak-anak apa bangun apa gimana? Kalau terakhir itu sedikit lucu. Iya. Nah, tapi warning nih. Ya, kita ini apa namanya, cerita horor, tetapi ya jangan horor-horor sekali. Kita selingi selip-selip sama lelucon supaya kita ini nggak merasa ketakutan. Karena ketakutan ini berasal dari diri kita, Ya, bukan dari sosok-sosok jin, tapi diri kita sendiri yang merasa takut. Gimana cara kita menangani ketakutan kita? Kita berdoa kepada Allah. Dengan bagaimana? Ya lakukanlah sholat 5 waktu, sholawat, membaca Al-Quran, ya isilah hal ibadah yang apa namanya enteng lah ya mas, sederhana. Pokoknya ikhlas lah, ngono lah itu. Ada mana? Lucunya ya mas, bisa lucu dari sama lucu. Penasaran aku.
kan setelah memasuki itu tadi yang teman saya itu menuju ke pohon pisang yang sudah tumbang dan ada buahnya tapi buahnya sudah busuk. Dia cukup bilang begini, wis tangiin koncomu kalau mau gedang. Nah setelah itu dia terjujur kembali. Langsung keluar gitu mas, Iya. habis itu Keluar. pesannya berarti itu apa namanya untuk manipulasi ya? Itu manipulasi apa arane gitu guys. Sudut pandang itu cek ngalih loh sih. Mengalihkan apa namanya sudut pandang, mengalihkan pandangan. Jadi dia keluar dengan cara dia tidak mau tahu kalau dia keluar kan gitu. Jadi tidak menampakkan apa namanya ke apa namanya orangnya eksistensinya. Jadi dia gak pengen terkenal itu kan, gak pengen terkenal. Ya kebaikan ditutupi lah itu. Iya. Ayo kan? Saya datangi bulan tadi. Kok ini gedangnya bosok, makanya cara lu kayaknya Ya bosok lah apa jenenge? Jenenge apa? Nek kesan-kesan bosok itu. Busuk. Pesannya busuk. Ya, kan saya juga sedikit usil dan iseng, sedikit ya semenit lah. Saya kok punya ide. Ini lah gedang bosok, dipangan ya gak mungkin. Terus diapano? Nah, dari situ saya kok kepikiran waktu SD itu saya pernah pas lagi tidur di bangku itu ada bau busuk lah dari samping saya. Seketika itu saya bangun, ternyata teman sebangku saya yes gitulah mencet mas. Lah dari situ saya punya ide. Saya ambil pisang busuk tadi setelah saya ambil, saya kupas semua, saya taruh di pantatnya, saya masukkan celana. Ya iseng-iseng kita supaya nggak ketakutan dia nggak gitu ya. Nah, dari itu saya kalau bangunnya sampai disenggol, mas tanya mas kan yo, gak mungkin lah. Saya masukkan celana satu persatu, saya pukul tempat pantatnya. Jadi tadi pisangnya yang sudah busuk tambah ajur mas. Aja yang jero. Seketika itu ya, saya sampai cengar-cengir kok ya tani, kekir-kekir, masa nggak bisa nggak mentres gitu. Dari situ saya senyum-senyum, nah teman saya semua itu tadi Bingung. ya kebingungan kan mas. Tapi tangi deh. Iya bangun, herannya di situ. Kalau ngono normal ngurut nayangan. Ya, Dewi guyon sih, kalau ngurut nayangan. ya, mungkin sih sambil nyari tahu siapa yang iseng gitu mas. Sepodo karone ya. Iya, saya kan mencoba untuk mengalihkan mengalihkan tujuan mereka. Aku ketepok korek kok istilah. Setelah itu semua bangun dan rencana awal berjalan lancar. Oke, terima kasih mas. Ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana mas, mungkin pemirsa ini, penonton ini apa namanya berkenan sing mempunyai apa ya kelebihan indra keenam, mungkin kepengen mencoba ke ekstrim ke eksistensi makhluk gaib yang berada di kedamaian itu. Nanti apa namanya mas? Sama saya apa? Sosmednya mas? Yang aktif. Kalau IG Satria Aribawa. Nanti saya tulis di deskripsi ya, oke? Terima kasih Alex. Terima kasih Mas Bagus. Kalau sih kan tidak. Mau takut alamat kok, terus dimarahin. Wih, apa sih? Alamat mas, minta ke alamat. Oh iya, alamat. Itu kan gaya anak cewek-cewek sing Oh iya, Mas Bagus sih kepengen apa jenenge manusia serius Mas Bagus ini. Angel lah dulu deh. Sama DM Mas Bagus, sama chat terus aku aja pengen lho aku wis tunggu lah itu kan aku wis Mas Bagus saya sopo sing kalau Mas Bagus ya. Monggo silaturahim mriko takok-takok dan apa kenalan sing enak ya. Ya wis penting yo. Aja aneh lah ngono. Tapi aku sendiri. Oh ya mungkin deh kan kita gak tahu. Ya mungkin dia tambah panen. Kan kita gak tahu pas gitu mas. Oh kok udah kata Kita kan nggak tahu ke depannya kita juga apa enggak kan itu takdir Allah. Kita kan ada apa namanya berusaha dan berusaha. Ya masuk nih, Oh ya lupa, kalau alamat di Kedamaian tepatnya Desa Sempit Dusun Mejer. Oke.
Terima kasih Mas Bagus. Iya. Oke guys. Apa saya ini butuh cerita juga ya? Oh, Saya Mas Bang. adalah aku cerita tak gak begini. Sebuah. Gak bisa ya guys ya. Lek cerita aku guys. Besok-besok saja guys. Karena videonya ini sudah panjang. Jadi kita next time aja next time. Supaya Anda ini penasaran dengan cerita saya. Saya mempunyai Episode selanjutnya. Episode selanjutnya part 2. Pas Jadi partnya ada banyak nanti guys. Kita usahakan banyak lah itu kita undang satu persatu teman-teman saya. Ya pastinya di sini sudah terjamin COVID-nya guys. Sudah cuci tangan, pokoknya protokolnya sudah dijalankan. Oke. Pesan moral dari Mas Bagus apa Mas? Kalau pesan moral dari saya, kalau diantara Jawa ya Mas Bima? Jawa. Di saat awak dhewe sing luwih ngerti ning antarane segerombolan sing ora ngerti, besok awak dhewe ayo lah Mengajak. mengajak. Awak dhewe bakal dadi tanggung jawab. Loro siji kabeh kemet. Terus pesan moral lagi, saya kan awam, tapi kok saya bisa melihat barang itu kadang nggak pengen, nah itu bisa moral. Silakan dikupas sendiri. Oke, terima kasih. Iya, Soal pesan moralnya dari kejadian ini atau video ini yang sampean ambil Mas David, monggo sampean sampaikan kepada pemirsa supaya pemirsa ini mendapatkan makna yang berarti dalam video ini. pesan moral. Nah, itu. Sebenarnya ada guys, itu kayak pesan moral sih. Sis apa sing sampean ini subscriber mbok apa imane diketatno ta imane dikuatno ta ya apa sampean. Pokoknya aku ngene. Jalani subscribe. Ya, Sampai tinggal no komen nih.